tahun 2024 kita akan menjadi laboratorium yang internasional gitu. Kita akan mendukung, kita akan dukung ya mulai dari terima 1, kasih. 2, 3. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat BBLK Palembang, ketemu lagi di acara podcast BBLK Palembang bersama saya Rahmi dan rekan saya Lisa Dewi. Iya, BBLK Palembang, layanan cepat, hasil akurat. Oke, Bu Lisa, hari ini kita tuh dapat narasumber yang istimewa banget. Iya, betul. Kita sekali loh. kita impor dari Kepulauan Bangka Belitung. Ya. Kita perkenalkan dulu nih, kita sapa dulu sebelumnya. Ada Dr. Haji Andri Nurtito Mars. Beliau adalah Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Bangka Belitung. Assalamualaikum dokter, selamat siang. Waalaikumsalam. Sehat dokter ya? Alhamdulillah. Oke. Nah, ini narasumber kita yang kedua itu nggak kalah populer. Se-Sumatera Selatan, se-antero Sumatera Selatan udah kenal, ya. Famous people. Oke, kita sapa dulu Dr. Haji Trisna Warman MKes, SPKKLP. Beliau adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, hari ini kita masih dengan tema besar kita yang istilahnya bisa kalau anak muda sekarang tuh dibilangnya trending topik gitu ya Bu ya, mengenai Labkesmas. Ya, betul. Rahmi, tadi kan sudah dipaparkan oleh Dr. Imelda ya. Dr. Imelda tadi menyampaikan materi mengenai kebijakan laboratorium kesehatan masyarakat. Betul. Nah, terkait dengan Labkesmas ya dok, kita kan sudah tadi sesuai dengan paparan yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Imelda bahwa nanti akan dibentuk Labkesmas di Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4, Tier 5. Di mana di Tier 1 itu adalah puskesmas. Kemudian Tier 2 itu Labkesda tingkat kabupaten kota, kemudian Tier 3 itu untuk Labkesda tingkat Labkesda atau provinsi, PLK ya, provinsi. Kemudian di Tier 4 itu ada BLK, ada di situ BTKL, BTKL, kemudian ada juga di situ adalah Litbangkes ya. Benar. Kemudian di Tier 5 itu yang untuk nasional. Kita mau nanya nih di dua orang besar yang ada di sini. Ke narasumber kita ya, yang kita impor tadi ya Bu ya. Yang kita impor ini. Nah, Dr. Andri, sejauh mana kesiapan provinsi atau Dinas Kesehatan Bangka Belitung dalam menyambut transformasi Labkesmas yang sudah dipaparkan oleh Dr. Imelda tadi? Baik, jadi memang ini adalah kewajiban kami karena sudah digariskan oleh Kementerian Kesehatan untuk kita membentuk Labkesmas di berbagai tingkatan. Alhamdulillah kami sudah cukup memenuhi apa-apa yang dipersyaratkan dan parameter yang bisa kami lakukan. Cuma memang ada sedikit yang perlu kami tambahkan sedikit ya untuk penyempurnaan baik itu SDM maupun parameter yang harus kami lengkapi. Tapi secara umum kami siap menyongsong transformasi pelayanan kesehatan primer khususnya untuk beroperasionalnya laboratorium kesehatan masyarakat ini. Kemudian untuk Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sendiri, bagaimana dok kesiapan Dinas Kesehatan dalam transformasi Labkesmas? Ya, terima kasih Bu Lisa. Jadi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan kita siap untuk melaksanakan transformasi dalam sistem layanan primer khususnya ya, terutama di laboratorium kesehatan masyarakat, di mana Dinkes selaku penggerak ya, pemotivator untuk Tier 3 ya, yaitu di mana Labkesmas provinsi seperti di rumah sakit dan lain-lain yang mana bisa memajukan dan menyediakan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan program Labkesmas tersebut ya. Tadi kan sudah dipaparkan dok ya, untuk Tier 1 itu kan tingkat puskesmas ya dok, tadi dipaparkan di situ harus ada dilakukan pemeriksaan hematologi rutin, kimia klinik, urinalisa, dan beberapa pemeriksaan lingkungan ya Bu ya. Pemeriksaan sanitarian walaupun menggunakan sanitarian kit ya. Kalau di medis tuh pemeriksaan air. Kalau medis biasanya kita
dengan alat-alat POCT gitu ya, yang cepat betul. di tempat gitu. Rapid test ya. Rapid test Nah, ya. itu bagaimana kesiapan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dalam menyikapi Labkesmas di Tir 1 ini, Dok? Ya, kita juga untuk kesiapan Labkesmas di Tir 1, jadi puskesmas, kita akan mensupport dan memfasilitasi baik melalui dana APBD provinsi ataupun APBD kabupaten kota dan juga dana DAK untuk melengkapi kebutuhan-kebutuhan di Tir 1 itu. Iya. Untuk Tir 2-nya, Dok, kita tahu sekarang ini kita 17 kabupaten kota ya, Dok? Iya. Dan sedangkan di kabupaten kota ini hanya yang sudah berdiri Labkesda-nya ada 9, Dok. 9. Nah, masih ada 6 lagi yang belum belum Iya. ada Labkesda-nya. Nah, Berarti Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan punya PR. ya, Iya, Ya. betul. Ada 6 tadi ya Bu yang belum terrealisasi untuk dibentuk. Labkesda-nya. Nah, bagaimana ke depannya, apakah yang akan Dinas Kesehatan Provinsi lakukan dalam mendorong agar seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan ini mempunyai Labkesda, Dok? Ya, terima kasih Dr. Lisa dan Bu Rani. Kita akan selalu memotivasi ya dan membantu dan memfasilitasi bila dibutuhkan, baik itu peningkatan status dan juga pembentukan lab-lab yang belum ada di kabupaten kota, sehingga semua bisa terbentuk di kabupaten kota dan semua provinsi Sumsel ada yang di Tir 2-nya kita lengkapi semua. Mantep ya Bu ya. Mantep ya, Berarti Dok. memang PR-nya tuh harus segera diselesaikan. Kita beralih ke narasumber kita yang pertama Bu, ke Dokter Andri. Ya, tadi kan sudah dijelaskan oleh dokter sejauh mana kesiapan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung gitu ya Dok ya dalam Labkesmas yang sudah digaungkan. Nah, yang ingin saya tanyakan bahwa tadi sudah dipaparkan gitu oleh Dr. Imelda selaku tata kelola dari Kementerian Kesehatan ya, menyatakan bahwa di Kepulauan Bangka Belitung itu masuk ke dalam Tir 2 ya Bu ya. Padahal kan ya Dok, secara geografis mungkin kedekatan secara emosional gitu ya, kita kan lebih dekat tuh dengan Bangka Belitung ya. Seperti yang tadi dokter sudah sampaikan bahwa Bang aja ada Bang Sumsel gitu. Jadi gimana Dok ini tanggapan dokter mengenai Jadi kan, hal ini? Tadi dipaparkan bahwa untuk regional 2 pengampunya adalah BPKL Batam. Iya. Itu ada 3 provinsi. 3 provinsi. Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau Dan Bangka termasuk Belitung. Provinsi Bangka Belitung. Iya. Bagaimana tanggapan Dr. Andri mengenai rencana untuk Pembentukan Labkesmas. Jadi memang kita ketahui bersama bahwa dulu kita Provinsi Sumatera Selatan itu juga mencakup Kepulauan Bangka Belitung. Iya. Artinya Ya. sejak tahun 2000, kemudian Kepulauan Bangka Belitung menjadi provinsi tersendiri yang tadinya masuk dalam Provinsi Sumatera Selatan. Jadi memang secara sosiokultural itu ada kedekatan ya, karena kita dulu satu rumah besar. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, secara geografis memang lebih dekat. Jadi dengan pesawat udara ke Palembang itu kita hanya 30 menit di udara. Benar. Kalau dengan kapal cepat itu hanya 3 jam di lautnya. Iya. Jadi ini akan sangat efektif dan efisien seandainya kami dapat wilayah ampuan itu masuk dalam wilayah ampuannya BPLK Palembang atau BPKLBP kelas 1 Palembang, karena lebih efektif dan efisien. Sementara kalau ke BPKLBP Batam itu Iya. kami harus transit di Palembang dengan pesawat atau transit di Jakarta. Itu akan boros, lama. Iya, jadi kita mengingat kita flashback ini nanti Ke belakang ya? ke belakang. Iya. Kita waktu kejadian COVID kemarin kita sempat lockdown tuh, pesawat Iya. nggak bisa terbang kan? Jalan satu-satunya jalan lewat satu-satunya darat dan lewat air. darat dan air. Iya. Dan itu kemarin dari provinsi Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung. Belitung itu mengirimkan sampelnya lewat darat. Mereka membawanya lewat ferry kemudian lewat darat, dan alhamdulillah kan 24 jam ya Iya. untuk transportasinya, jadi lebih cepat lah ya. Ini juga untuk maksudnya mendukung ya Dok ya. Jadi kan
Kementerian Kesehatan itu kan menginginkan koordinasi yang cepat ya. Betul. Jadi ketika nanti Kepulauan Bangka Belitung bisa masuk ke dalam TIR kita ya Bu ya, itu kan koordinasinya akan lebih cepat sehingga keputusan-keputusan yang diambil juga lebih cepat gitu ya. Begitu kiranya ya Dok ya? Ya, jadi memang dalam pelayanan kesehatan secara umum dan secara khusus ya dalam katakanlah rujukan spesimen dan pengampuan lainnya itu akan lebih singkat waktunya kalau kami dapat diampu oleh BPLK Palembang melalui DKL Palembang. Ya baik waktu, biaya maupun Rumput. Bener. Rumput. lebih nyaman juga karena tidak capek gitu ya, karena Iya. lebih dekat perjalanannya. Lebih cepat hasil dapat ya. Hasilnya Iya. cepat dan ada berbagai modalitas transportasi yang bisa cepat. Baik, kita beralih dulu ke Dokter Tris nih. Iya. Dok, kita kan udah kerja sama lama banget ya Dok ya. Iya. Dari mungkin sekitar 10 atau 15 tahun ke belakang kita udah kerja sama. Ya, walaupun belum ada Labkesmas, Iya. secara fungsional kita sudah menjalankan Labkesmas ya, Raffi? Iya, sebenarnya. Seperti program dari Dinas Kesehatan yang program tinggi, mulai dari kultur, resistensi, LPA, sampai lini 1 maupun lini 2 itu sudah kita jalankan, walaupun Labkesmas ini baru akan di-launching. Dilaunchingkan. Iya. Dan ada beberapa program di campak, rubella, difteri, kemudian KLB, baik makanan, air, itu kan semuanya kita kerjasama koordinasi Dengan Dinas dengan Kesehatan Dinas Provinsi Sumatera Kesehatan, Pak. Iya, keterkaitan dengan itu ya Dok, Iya. yang ingin saya tanyakan bahwa apa aja sih gitu yang menjadi concern kita dalam hubungan kita kerjasama BBLK Palembang dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dalam mewujudkan tentunya masyarakat yang sehat dan juga berdaya guna. Iya. Silakan Dok. Terima kasih Dr. Lisa dan Bu Rahmi. Kita sama BBLK selama ini sudah lama ya bekerja sama, apalagi terutama di masa pandemi kemarin. Iya, benar. Itu bantuan Gitu. dari Iya. Ya, kita provinsi membantu Masya Allah. alat-alat lab Iya, ya, dan betul. juga reagen ya. Itu Alhamdulillah. salah satunya. Kami dibantu. Dukungan dari gubernur ya, PCR, waduh. Gubernur Sumatera Selatan dan juga kita Dinas Kesehatan bekerja sama itu sebelum-sebelumnya juga sudah ada MOU kita dengan BBLK, antaranya kerjasama dengan program yang membutuhkan pemeriksaan lanjutan. Iya, betul. Ya seperti malaria, TB, kemudian juga pemeriksaan MOU di bidang kultur ya, kultur Ya. TB-nya juga, resistensi TB, mikroskopik TB TA dan juga MOU campak juga, MOU campak, rubella, kemudian influenza, like illness ya, ILI ya, Iya. kemudian juga yang lain-lainnya. Jadi kita tidak asing lagi, sehingga untuk ke depan ini saya juga berharap Bu Rahmi dan juga Terlisa agar Dinkes dan BBLK ini bisa bekerja sama dan bersinergi terus-menerus untuk memberikan layanan yang baik dan peningkatan mutu lab yang ada di Sumatera Selatan, terutama di tier 1, 2, dan 3 yang memang menjadi PR kita bersama. Iya. Itu mungkin yang benar-benar untuk meningkatkan kompetensi dan pelayanan kepada masyarakat. Terima kasih. Iya. Jadi harapan Dokter Tris nih dengan terbentuknya Labkesmas, ini, iya. harapan kedepannya bagaimana Dok? Ya, itu yang tadi saya bilang, harapan kita ke depan agar kita dan juga BBLK dan juga Labkesmas yang terbentuk bisa bersinergi secara terus-menerus dan dalam memberikan layanan kepada masyarakat untuk peningkatan mutu lab, kemudian juga yang ada di Sumsel terkait juga adanya apa yang sekarang ini untuk akreditasi ya, Iya. akreditasi lab juga yang membutuhkan IKM dan juga pasien safety ya untuk terjadi yang misalnya ada permasalahan yang ada peningkatan mutu ya di masyarakat itu, sehingga kita bersinergi dan kedepannya akan lebih baik lagi dan juga tidak kalah bersaing dengan dunia, dengan daerah-daerah lainnya. Apalagi kita lihat misinya BBLK kan Iya. bukan hanya nasional, juga Internasional. Ya, itu salah satu misi kita ya Bu ya, tahun 2024 kita akan menjadi laboratorium yang internasional gitu. Kita akan mendukung, kita akan dukung ya mulai Oke, dari terima 1, kasih. 2, 3. Iya dong. kasih, Dokter. Nah terakhir mungkin pertanyaan nih untuk menegaskan kembali nih Bu. Harapan Harapan apa dari Dokter Andri terhadap
pembentukan Labkesmas yang sekarang tuh lagi di apa ya Bu? Dalam Dalam proses untuk finalisasi. finalisasi untuk diresmikan. Iya. Ya. Jadi karena memang Labkesmas ini kan kebutuhan masyarakat, kebutuhan untuk bagaimana kita meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, maka memang tadi ada akses dan mutu ya. Jadi Iya. akses tadi terkait harapan kami aksesnya lebih mudah kalau ke Palembang. Kemudian mutu ini juga ditentukan oleh sarana prasarana SDM. Nah, kami mohon dari DBLK bagi perpanjangan tangan Kementerian Kesehatan dapat mengampu dan memberikan fasilitasi terkait dengan sumber daya yang pada kami tentu saja sumber daya kami perlu belajar ke Iya. DBLK. Perlu ditingkatkan. Ya, kemudian juga dalam pengawasan mutu ya kami juga tetap ingin ampuan dari DBLK Palembang agar mutu layanan laboratorium kesehatan masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung terjaga. Saya kira demikian harapan saya. Iya, baik. Wah, subhanallah, ini sekali ya Bu ya, menarik sekali bincang-bincang kita dengan orang-orang yang Hebat, orang-orang hebat. di antara waktu yang begitu padat jadwal beliau-beliau ini gitu masih Kita culik, kita lakukan podcast untuk sahabat BBLK. Iya, demi sahabat BBLK, demi sahabat BBLK kita mendatangkan orang-orang penting gitu ya di antara kesibukan waktu mereka. Baik Bapak Ibu, rekan dan juga sobat BBLK Palembang, demikian tadi podcast kita mengenai Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang saat ini memang lagi gencar-gencarnya. Isu ini merupakan isu nasional mengenai Laboratorium Kesehatan Masyarakat. Kita tutup ya acara podcast kita siang hari ini dengan ada salamnya Dok. Kalau Kementerian Kesehatan itu kan ada salam sehat ya Bu ya. Kalau BBLK itu punya moto. Motonya adalah layanan cepat, hasil akurat ya. Nanti ketika saya bilang BBLK Palembang, sebutkan itu ya Dok ya. Baik. BBLK Palembang, layanan cepat, hasil akurat. Terima kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di podcast BBLK Palembang selanjutnya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Terima kasih. Dok.